Pernahkah kita merasa seolah-olah hidup ini begitu berat, seakan-akan semua doa kita tak kunjung dijawab? Semua usaha kita terasa sia-sia, dan pertolongan yang kita harapkan belum juga datang? Dalam diam, mungkin hati kita pernah berbisik, "Ya Allah, di mana pertolongan-Mu?" Namun, sadarkah kita bahwa seringkali pertolongan Allah telah datang sejak awal? Hanya saja kita tidak menyadarinya. Sahabat yang dirahmati Allah, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah Allah tidak pernah lalai dari hambanya. Tidak ada satu helaan napas pun yang luput dari perhatian Allah. Bahkan ketika kita sedang terjatuh, menangis, atau merasa lemah, Allah sudah mengatur jalan keluar bahkan sebelum kita memohon. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam saat beliau masih bayi. Bayi Musa dilahirkan di masa Fir'aun, sedang kejam-kejamnya membunuh bayi laki-laki Bani Israel. Namun, Allah justru menyelamatkan Musa dengan cara yang tidak masuk akal menurut logika manusia. Bayangkan, seorang bayi dilepaskan ke sungai dalam peti kecil. Bukankah itu tampak seperti kematian? Tapi justru dari sanalah pertolongan Allah dimulai. Bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri, dibesarkan di dalam istana, diberi makanan, pakaian, dan perlindungan oleh orang yang justru ingin membunuh semua bayi seperti Musa. Apa kita masih mengira bahwa pertolongan Allah itu harus selalu tampak dalam bentuk mukjizat yang luar biasa? Terkadang, pertolongan itu datang dalam bentuk ujian, dalam bentuk penundaan, dalam bentuk rasa sakit. Tapi dari situlah kita dilatih untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kamu?" Pertolongan Allah tidak selalu berarti masalah langsung selesai. Terkadang Allah mengizinkan badai datang, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa bertahan dengan kekuatan yang Allah tanamkan di dalam hatimu. Contoh kehidupan nyata. Pernahkah kamu terlambat berangkat kerja atau sekolah karena satu dan lain hal? Lalu kamu kesal dan merasa hari itu akan buruk, tapi ternyata di jalan yang biasa kamu lewati terjadi kecelakaan besar. Tanpa kamu sadari, keterlambatanmu adalah bentuk pertolongan dari Allah agar kamu tidak berada di tempat itu pada waktu itu. Atau kamu pernah sangat menginginkan satu pekerjaan atau satu hubungan. Kamu berdoa dan berusaha, tapi semuanya gagal. Hancur rasanya hati ini. Tapi bertahun-tahun kemudian, kamu menyadari bahwa pekerjaan itu ternyata penuh tekanan, dan hubungan itu justru membawa banyak luka. Penolakan itu adalah bentuk rahmat. Allah Maha Tahu apa yang tidak kita ketahui. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu." Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sungguh, jika saja kita bisa melihat bagaimana Allah menyelamatkan kita setiap hari dari hal-hal yang tidak kita lihat, mungkin kita akan menangis, bersujud, dan tidak pernah merasa ragu lagi pada takdirnya. Pertolongan Allah bisa datang dalam bentuk orang lain. Kadang, pertolongan itu datang lewat seorang sahabat yang tiba-tiba menghubungi kita saat kita sedang merasa hancur, atau lewat video ceramah yang muncul di beranda saat kita sedang mencari jawaban hidup, lewat buku yang kita baca, atau bahkan lewat mimpi yang membuat hati terasa tenang. Itulah bentuk lembut kasih sayang Allah. Pertolongannya menyusup lewat cara-cara yang halus, tapi sangat tepat sasaran. Lalu bagaimana agar kita lebih peka terhadap pertolongan Allah? 1. Perbanyak syukur
Hati yang bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan Allah dalam setiap keadaan. Bahkan saat kesulitan datang, orang yang bersyukur bisa berkata, "Alhamdulillah, Allah masih izinkan aku belajar bersabar." Kedua, perbanyak berzikir dan tafakur. Dizikir menghaluskan hati, sementara tafakur membuka mata batin. Dari situ, kita bisa lebih sadar bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketiga, yakin bahwa setiap doa didengar, walaupun belum terlihat hasilnya. Yakinlah bahwa Allah mendengar, mencatat, dan mengatur jawaban terbaik untuk waktunya. Keempat, berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah kunci kebahagiaan hati. Orang yang husnuzan pada Allah tidak akan mudah kecewa, karena ia yakin Allah selalu lebih tahu apa yang terbaik. Sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa setiap hela napas kita adalah bukti bahwa Allah masih menolong kita. Kita masih bisa hidup, bisa menangis, bisa bangkit, bisa berdoa. Itu semua adalah pertolongan. Jangan tunggu pertolongan itu datang dalam bentuk cahaya dari langit, tapi lihatlah ke dalam dirimu, ke sekelilingmu. Mungkin pertolongan itu sudah hadir sejak lama. Hanya saja kita yang belum menyadarinya. Jangan pernah lelah berharap dan berdoa, karena Allah tak pernah lelah memberi. Dan ketika kita merasa sendirian, itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita yang sedang buta melihat kasih. Sayangnya, semoga hati kita selalu peka terhadap rahmat dan pertolongannya. Amin ya Robbal Alamin.